Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa dekade ini, perubahan iklim menjadi perhatian para ahli lingkungan dan juga para pemimpin dunia. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyebut soal proyeksi kemungkinan ibu kota Jakarta bakal tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Menurut beberapa ahli, saat ini sekitar 40% Jakarta sudah berada di bawah permukaan air laut. Video ini berjudul Global Warming, Jakarta Tenggelam. Seperti kita ketahui bahwa global warming atau pemanasan global itu bisa menyebabkan kenaikan muka air laut. Di Jakarta, global warming atau pemanasan global ini dikaitkan dengan giant seawall dan reklamasi. Banyak ahli dan juga pejabat yang menyebutkan bahwa untuk mengantisipasi tenggelamnya Jakarta akibat pemanasan global bisa dengan membangun giant seawall. Dalam judul video ini, Global Warming Jakarta Tenggelam, saya beri tanda seru, yang artinya awas dan kita harus waspada. Tetapi juga saya beri tanda tanya. Artinya, apakah benar Jakarta tenggelam karena pemanasan global, sehingga diperlukan giant seawall untuk melindunginya. Ini adalah pidato dari Joe Biden. Biden singgung prediksi DKI tenggelam terkait perubahan iklim. Tidak hanya Biden, sebelumnya NASA juga menyebutkan hal yang sama. Heboh NASA sebut Jakarta terancam tenggelam. Ini gambarannya. Saya rasa statement dari Biden ini terlalu berlebihan. 10 tahun itu sangat singkat. Memang ada kenaikan muka air laut karena pemanasan global, tetapi nilainya relatif kecil untuk bisa menenggelamkan Jakarta dalam waktu 10 tahun mendatang. Apalagi pemerintah juga sudah melakukan upaya dengan membuat tembok pantai di sepanjang pantai Jakarta Utara. Memang pada saat terjadi badai, dan saat air pasang, gelombang bisa melimpas tembok pantai. Untuk itu, bisa saja tembok pantai ditinggikan, atau di depan tembok pantai diberi tumpuan batu, selain untuk melindungi fondasi tembok pantai, juga untuk meredam energi gelombang, sehingga run-up gelombang tidak terlalu tinggi. Kemudian juga bisa dengan membuat pemecah gelombang tumpuan batu atau blok beton di depan tembok pantai agar gelombang yang sampai ke tembok pantai sudah tereduksi. Selain itu juga disediakan pompa untuk memompa air yang melimpas tembok laut sehingga tidak menggenangi pemukiman. Untuk itu perlu dicari lokasi yang bisa digunakan untuk membuat kolam penampungan yang kemudian air yang tertampung di kolam tersebut dipompa ke laut. Potensi tenggelamnya Jakarta tidak hanya karena kenaikan muka air laut karena pemanasan global, tapi juga karena penurunan tanah atau land subsidence. Justru penurunan tanah ini yang mempunyai peran lebih dominan daripada kenaikan muka air laut karena pemanasan global. Informasi berikut menunjukkan potensi tenggelamnya Jakarta. Ini peta proyeksi Jakarta tenggelam 2030. Nah, ini gambar yang warna merah ini, itu adalah Jakarta yang bakal tenggelam diperkirakan pada tahun 2030. Kemudian ini adalah komentar dari Joe Biden ya, 2030 Jakarta tenggelam. Sampai Ibu Megawati juga menanggapi komentar dari Biden tersebut. Kalau Presiden Jokowi rasanya belum berkomentar. Kalau gambar di bawahnya ini adalah video dari kompas.com yang menggambarkan potensi tenggelamnya Jakarta. Penyebabnya adalah pemompaan air tanah yang berlebihan sehingga tanah menjadi mampat dan turun. Ditambah dengan beban dari bangunan yang ada di atasnya. Selain itu juga karena adanya kenaikan muka air laut karena pemanasan global. Sehingga Jakarta menjadi tenggelam seperti ini. Masalah bertambah ketika pada musim hujan,
air dari hulu besar, sementara kapasitas sungai-sungai yang mengalir di Jakarta tidak mampu melewatkan debit. Selain itu juga hujan deras yang turun di wilayah Jakarta, sehingga banjir selalu terjadi secara rutin setiap tahun. Video ini akan menjelaskan secara singkat permasalahan kenaikan muka air laut karena pemanasan global, giant seawall, penurunan permukaan tanah, dan usaha penanggulangannya. Mari kita lanjutkan dengan pemanasan global. Efek rumah kaca itu menyebabkan bumi panas sehingga bisa dihuni oleh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Efek rumah kaca ini mirip dengan yang terjadi dalam rumah kaca ketika matahari bersinar. Sinar matahari akan masuk melalui atap atau dinding kaca, menghangatkan ruangan. Suhu di dalam rumah kaca ini menjadi lebih tinggi daripada di luar. Kaca ini akan menghambat sebagian panas keluar. Rumah kaca berfungsi sebagai penangkap panas. Di bumi, efek rumah kaca dihasilkan oleh gas-gas di atmosfer yang disebut dengan gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini terdiri dari uap air, karbon dioksida atau CO2, metana, nitrat dioksida, ozon. Gas rumah kaca ini membuat bumi cukup hangat untuk bisa ditinggali. Namun jika terlalu banyak, maka bumi akan terlalu panas. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Penggundulan dan pembakaran hutan juga bisa meningkatkan karbon dioksida di atmosfer. Seperti ditunjukkan pada gambar ini, sumber dari gas rumah kaca itu bisa berupa transportasi, seperti mobil, motor, kapal, kereta api, dan sebagainya, yang mengeluarkan gas buangan dari bahan bakar minyak. Kemudian juga pembangkit listrik yang diperoleh dari pembakaran bahan bakar fosil, apakah itu batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam. Juga bisa pembakaran hutan atau kebakaran hutan, juga penebangan hutan. Karena pepohonan itu bisa mengubah CO2 menjadi O2, dan pohon atau hutan bisa dianggap sebagai paru-paru dunia. Penggunaan bahan bakar fosil meningkat di abad 19 sejak terjadinya revolusi industri. Sejak saat itu, suhu bumi naik sekitar 2 derajat Celcius. Kelihatannya angka kenaikan suhu kecil, tetapi pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Grafik di samping bawah ini menunjukkan kenaikan suhu bumi mulai dari tahun 1880 sampai tahun 2010. Kelihatan di sini bahwa suhu bumi itu meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 1880 sampai tahun 2010. Dan kemudian masih berlanjut terus. Kenaikan suhu atau pemanasan global ini bisa menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair ini akan mengalir di seluruh permukaan laut yang menyebabkan kenaikan muka air laut. Akibatnya, daratan bisa terendam bahkan tenggelam. Selain itu, suhu yang semakin tinggi juga bisa menyebabkan penguapan yang lebih besar yang akibatnya curah hujan meningkat yang dapat mengakibatkan banjir. Perubahan iklim juga bisa menyebabkan perubahan pola angin global dan mengakibatkan terjadinya badai. Badai yang terjadi di laut bisa menyebabkan gelombang besar. Dalam video ini, saya lebih fokus pada kenaikan muka air laut karena pemanasan global. Selanjutnya adalah kenaikan muka air laut. Gambar di samping ini adalah grafik kenaikan muka air laut dari tahun ke tahun. Absisnya adalah tahun mulai dari tahun 1870 sampai tahun 2010. Sedang ordinatnya adalah muka air laut. Antara tahun 1870 sampai tahun 1924 terjadi kenaikan muka air laut sekitar 0,8 mm per tahun. Kemudian tahun 1925 sampai 1992, kenaikan muka air laut meningkat menjadi 1,9 mm per tahun.
Sedangkan sejak 1993 sampai pertengahan 2012, kenaikannya 3,1 mm per tahun. Kemudian gambar di sampingnya ini bisa kita gunakan untuk memperkirakan kenaikan muka air laut pada tahun tertentu. Grafik ini dimulai pada tahun 1990 sampai tahun 2100. Grafik ini dimulai dari muka air laut pada tahun 1990, di mana kenaikan muka air lautnya adalah 0 sebagai titik acuan. Kemudian ordinatnya adalah kenaikan muka air laut dalam sentimeter, ini 50 cm, ini 100 cm. Kemudian di sini ada 3 grafik, yaitu grafik yang tengah, ini merupakan perkiraan terbaik dari kenaikan muka air laut. Kemudian ini adalah perkiraan rendah, sedangkan ini adalah perkiraan tinggi. Berikut saya berikan contoh penggunaan dari grafik ini untuk memperkirakan kenaikan muka air laut. Perkiraan kenaikan muka air laut. Berikut saya beri contoh bagaimana kita menghitung kenaikan muka air laut pada tahun-tahun mendatang. Misalkan ini adalah pantai, kemudian pada tahun 2020 misalnya ya, muka air lautnya adalah sekian. Kemudian kita ingin menghitung berapa muka air laut setelah 50 tahun, yaitu elevasi muka air laut pada tahun 2070. Kalau kita lihat dari grafik ini ya, mulai tahun 1990 adalah 0, pada tahun 2020 kalau kita tarik garis vertikal ke atas, kemudian kita potongkan dengan grafik perkiraan terbaik, kemudian kita tarik garis horizontal ke kiri, kita dapatkan kenaikan muka air laut 14 cm terhadap muka air laut pada tahun 1990. Kemudian 50 tahun berikutnya, yaitu tahun 2070 ya, kita tarik vertikal ke atas, memotong grafik ini, kemudian kita tarik horizontal ke kiri, kita dapatkan kenaikan muka air laut 40 cm. Ini ya, pada tahun 2020 adalah 14 cm, setelah 50 tahun, yaitu pada tahun 2070, kenaikannya 40 cm terhadap tahun 1990. Berarti dalam 50 tahun itu diperkirakan kenaikan muka air laut adalah 40 cm dikurangi 14 cm sama dengan 26 cm. Nah, ini ada kenaikan setinggi 26 cm dalam kurun waktu 50 tahun. Sehingga di sini daratannya mulai tergenang. Nah, kalau kenaikannya hanya 26 cm, itu kita bisa melindungi daratan yang tergenang ini dengan tanggul. Ya. Misalkan tinggi tanggul adalah 1 meter. Itu sudah cukup untuk melindungi daratan ini terhadap kenaikan muka air laut selama 50 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2070. Dari contoh hitungan yang sederhana ini, terlihat bahwa pengaruh pemanasan global terhadap kenaikan muka air laut itu relatif kecil. Jadi hanya sekitar 5,2 mm per tahun, dan dalam waktu 50 tahun itu hanya ada kenaikan 26 cm. Kenaikan setinggi 26 cm itu bisa ditutup dengan tanggul setinggi katakanlah 1 meter. Kalau kenaikan muka air laut karena pemanasan global relatif kecil, apakah perlu kita membangun giant seawall yang biaya pembangunannya itu sangat mahal dan diperkirakan mencapai 600 triliun. Sebelum membahas tentang giant seawall, mari kita lihat terlebih dahulu sungai-sungai yang ada di DKI Jakarta. Ini adalah DKI ya, Jakarta. Kemudian utaranya ini adalah Teluk Jakarta. Kemudian ini ada 13 sungai yang melintas Jakarta dan bermuara di laut utara Jakarta. Jadi ada Cengkareng Drin, ada Kali Mokovar, ada Kali Angke, Pesanggerahan, Grogol, Krukut, ini Ciliwung yang cukup besar ya. Kemudian Kali Baru Timur, ini tadi Kali Baru Barat, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, Cakung. Kemudian yang paling timur adalah banjir Kanal Timur. Kemudian kalau kita lihat kondisi dari sungai-sungai yang melintas Jakarta dan bermuara di Teluk Jakarta itu seperti pada gambar di samping ini. Jadi kita lihat ya, ini sungainya itu sangat keruh. Banyak sedimen yang terkandung dalam aliran ini.
Demikian juga ketika banjir, sungai ini mengangkut sampah-sampah seperti ini, ranting-ranting pohon, batang bambu. Nah, ini juga ya di pintu air itu begitu banyak sampah-sampah, ranting-ranting pohon yang tentunya akan mengganggu aliran pada saat banjir. Debit sungai-sungai ini relatif besar. Sebagai contoh ya, untuk Kali Ciliwung itu debit dengan kala ulang 25 tahunan itu lebih dari 500 meter kubik per detik. Nah, kalau 13 sungai ini diperkirakan ribuan meter kubik air yang akan dibuang ke Laut Utara Jakarta ini. Jadi bisa mencapai katakanlah 2.000, 3.000 atau bahkan 4.000 meter kubik per detik pada saat terjadi banjir. Selanjutnya mari kita lihat tentang rencana Giant Seawall. Banyak pejabat dan pemberitaan tentang Giant Seawall yang dipercaya bisa melindungi Jakarta dari naiknya muka air laut karena pemanasan global. Ini adalah beberapa pemberitaan tersebut ya. Jokowi percepat Giant Seawall warisan Foke sebelum beliau menjadi presiden. Kemudian berikutnya Jakarta Giant Seawall and National Capital Integrated Coastal Development. Kemudian Republika juga memuat tentang manfaat Giant Seawall diragukan. Nah, ini adalah beberapa pemberitaan dan disampaikan oleh beberapa pejabat tentang pentingnya Giant Seawall untuk melindungi Jakarta terhadap kenaikan muka air laut karena pemanasan global. Saya akan membahas mengenai Giant Seawall. Ini adalah video Giant Seawall yang dikeluarkan oleh Bapeda DKI Jakarta. Saya akan memberi komentar dan masukan terhadap rencana pembangunan Giant Seawall dan Waterfront City. Kalau kita lihat judulnya ya, Giant Seawall dan Waterfront City. Kemudian di sini ada tanggul, waduk air baku, air bersih, kawasan baru, kawasan ekonomi khusus, pelabuhan kawasan ekonomi khusus, jalan tol, dan MRT. Berikutnya adalah Giant Seawall. Ini ada beberapa gambar yang saya ambil dari video yang dikeluarkan oleh Bapeda DKI Jakarta. Ada beberapa tahapan dalam pembangunan Giant Seawall dan Waterfront City. Yang pertama adalah gambar kiri atas, pembangunan tanggul pantai yang saya kira ini sudah dibuat. Tanggul pantai ini harus menyambung dengan tanggul sungai-sungai yang bermuara di Teluk Jakarta ini. Tanggul pantai ini merupakan kebutuhan mendesak mengingat adanya kenaikan muka air laut atau banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pantai. Mengingat kenaikan muka air laut yang relatif kecil, menurut saya, kita cukup membangun tanggul pantai ini dan tidak perlu Giant Seawall. Kemudian gambar di samping kanan atas, ini adalah beberapa lahan reklamasi yang sebagian sudah dibangun dan rencananya ada 17 pulau reklamasi. Selain itu juga telah dibuat master plan Giant Seawall. Nah, ini adalah gambar dari rencana Giant Seawall itu. Nah, kemudian juga ini. Giant Seawall atau tembok laut raksasa ini mempunyai lebar 32 meter yang di atasnya bisa digunakan untuk jalan tol dan juga jalan MRT. Perlu diketahui bahwa tanah dasar Teluk Jakarta ini berupa lumpur yang sangat tebal dan tanah keras itu diperkirakan mencapai 30 sampai 40 meter di bawah dasar laut. Kemudian di sini adalah pulau-pulau reklamasi. Perlu diperhatikan bahwa selat di antara pulau-pulau reklamasi ini berpotensi terjadinya sedimentasi dan menumpuknya sampah dari sungai-sungai yang bermuara di Teluk Jakarta ini. Tadi dalam foto-foto kami tunjukkan keruhnya air sungai dan juga adanya sampah-sampah yang terangkut oleh sungai yang melintasi kota Jakarta. Nah, pembangunan Giant Seawall ini membentuk kantong lumpur dan juga kantong sampah yang berpotensi terjadinya sedimentasi di kantong-kantong ini atau di waduk ini. Selain itu, juga debit sungai yang mencapai ribuan meter kubik per detik terhalang oleh Giant Seawall. Mampukah waduk yang terbentuk oleh Giant Seawall ini
menampung jutaan meter kubik air di musim penghujan, diperlukan pompa yang sangat besar untuk membuang banjir ke laut. Saya kira tidak ada pompa di dunia ini yang bisa memompa ribuan meter kubik per detik. Ya. Selain itu, nelayan yang berada di daerah pantai ini, kalau dia akan melaut, itu akan terhalang oleh giant seawall ini. Selain itu juga jarak melautnya menjadi lebih jauh. Saudara sekalian yang saya hormati, penjelasan tentang giant seawall saya cukupkan sampai di sini dulu. Dan akan saya lanjutkan pada bagian 2. Di bagian 2 nanti, selain giant seawall, saya juga akan menjelaskan tentang penurunan tanah atau land subsidence dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi pemanasan global dan penurunan tanah. Untuk membuat video ini, saya menggunakan beberapa referensi yang ini saya download baik dari Google, dari YouTube, dan juga dari buku-buku referensi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi pencerahan kepada kita semua dan juga memberikan manfaat. Mohon untuk bisa di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.